Wida, NIM 053952636, mahasiswa program studi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari tugas praktik 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Tugas ini meminta saya membuat program Java sederhana untuk aplikasi restoran yang mampu menampilkan daftar menu, memproses pesanan pelanggan, menghitung total pembayaran dengan pajak dan diskon, serta menyediakan fitur pengelolaan menu untuk pemilik restoran. Dalam penjelasan ini, saya akan menjelaskan kode programnya secara lengkap, mulai dari struktur kelas, penggunaan array, hingga penerapan struktur keputusan seperti if, else, dan switch case. Langsung saja kita mulai ke penjelasannya. Pertama, kita buka aplikasi Visual Studio Code, lalu kita klik File, Open Folder, dan buat folder baru bernama Restoran Java. Langkah selanjutnya, saya buat file baru bernama Menu Java di folder Restoran Java. Di dalam file ini terdapat sebuah kelas menu yang digunakan untuk mempresentasikan satu item menu makanan atau minuman di restoran. Kelas ini memiliki 3 atribut utama, yaitu nama untuk menyimpan nama menu seperti nasi goreng atau es teh, harga untuk menyimpan harga menu dalam bentuk angka desimal, dan kategori yang menyimpan jenis menu apakah termasuk makanan atau minuman. Selanjutnya, saya membuat konstruktor dengan parameter nama, harga, dan kategori. Konstruktor ini dijalankan secara otomatis setiap kali kita membuat objek baru dari kelas menu. Misalnya, saat saya menulis new menu, nasi goreng 25.000 makanan, maka objek tersebut langsung menyimpan nilai nama, harga, dan kategori sesuai yang kita inputkan. Kemudian, saya menambahkan getter dan setter method. Getter digunakan untuk mengambil nilai atribut seperti nama atau harga dari objek, sedangkan setter digunakan untuk mengubah nilainya. Ini adalah penerapan prinsip enkapsulasi dalam OOP agar data bisa diakses secara aman. Terakhir, saya menambahkan metode toString yang digunakan untuk menampilkan objek dalam bentuk teks yang mudah dibaca. Dengan metode ini, saat program menampilkan daftar menu, hasilnya menjadi lebih rapi seperti nasi goreng, makanan 25.000. Jadi, kelas menu ini menjadi dasar data dari seluruh program restoran yang akan saya jelaskan berikutnya. Setelah kelas menu selesai, saya membuat file kedua bernama main Java. Sebagai file utama program, di bagian paling atas saya menambahkan import Java util scanner. Scanner digunakan untuk membaca input dari pengguna di terminal. Lalu saya mendeklarasikan beberapa variabel penting. Pertama, daftar menu, yaitu array dari kelas menu yang akan menampung seluruh daftar menu restoran. Kedua, jumlah menu, yaitu variabel untuk menghitung berapa banyak menu yang sudah disimpan dalam array. Ketiga, input, yaitu objek scanner yang digunakan untuk membaca masukan dari pengguna. Di dalam metode main, saya memanggil dua fungsi utama, yaitu inisialisasi menu dan menu utama. Fungsi inisialisasi menu digunakan untuk menambahkan menu awal restoran seperti nasi goreng, mie ayam, ayam geprek, dan beberapa minuman. Sedangkan menu utama akan menampilkan menu utama program di mana pengguna bisa memilih masuk ke menu pelanggan, menu pengelola, atau keluar dari program. Pada bagian inisialisasi menu, saya menggunakan beberapa baris kode seperti berikut. Setiap baris membuat objek baru dari kelas menu, kemudian menambahkannya ke array daftar menu. Tanda jumlah menu plus menandakan bahwa setiap kali saya menambahkan satu menu, jumlah total menu otomatis bertambah 1. Dengan cara ini, data menu awal sudah tersedia ketika program dijalankan.
Berikutnya adalah fungsi menu utama. Di sini saya menggunakan struktur pengulangan do while agar menu utama terus muncul selama pengguna belum memilih keluar. Program akan menampilkan 3 pilihan menu utama, yaitu pertama, menu pelanggan, kedua, menu pengelola restoran, dan ketiga, keluar. Untuk menangani pilihan ini, saya menggunakan struktur switch case. Jika pengguna memilih angka 1, maka program akan memanggil fungsi menu pelanggan. Jika memilih angka 2, program memanggil menu pengelola. Dan jika memilih angka 3, program akan menampilkan pesan terima kasih lalu berhenti. Struktur switch case ini membantu agar kode lebih rapi dan mudah dipahami dibanding menggunakan if else berulang. Berikutnya adalah fungsi menu pelanggan. Di bagian ini, pelanggan dapat melihat daftar menu lalu memasukkan nama menu yang ingin dipesan. Saya menggunakan perulangan while atau true agar pelanggan dapat menambahkan pesanan sebanyak yang mereka mau dan mengetikkan kata selesai ketika sudah selesai memesan. Jika pelanggan sudah mengetik nama menu, maka program akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta input ulang. Setelah semua pesanan dimasukkan, program akan memanggil fungsi hitung total dan cetak struk untuk menampilkan struk pembelian lengkap dengan pajak dan total harga. Fungsi tampilkan menu. Fungsi tampilkan menu digunakan untuk menampilkan semua menu yang tersedia di restoran. Pertama, program menampilkan daftar kategori makanan, lalu menampilkan minuman. Setiap item ditampilkan menggunakan metode toString dari kelas menu, sehingga hasilnya menjadi rapi dan informatif. Lalu, fungsi cari menu digunakan untuk mencari indeks menu berdasarkan nama yang dimasukkan pelanggan. Fungsi ini melakukan perulangan dari indeks 0 sampai akhir array dan membandingkan nama yang dicari dengan nama yang ada di dalam daftar menu menggunakan metode equals ignore case. Agar pencarian tidak peka terhadap huruf besar atau kecil, jika nama ditemukan, program mengembalikan posisi indeks menu tersebut. Jika tidak, program mengembalikan nilai -1 yang menandakan menu tidak ditemukan. Fungsi hitung total dan cetak struk adalah bagian penting dalam program ini. Di sini, program menghitung total harga semua pesanan dengan cara mengalihkan harga per menu dengan jumlah yang dipesan. Setelah itu, program menambahkan pajak sebesar 10% dari total pesanan dan biaya pelayanan sebesar Rp20.000. Selanjutnya, terdapat struktur if else if yang digunakan untuk menentukan promo atau diskon. Jika total pesanan lebih dari Rp100.000, pelanggan mendapatkan diskon 10%. Jika totalnya lebih dari Rp50.000 tetapi kurang dari Rp100.000, pelanggan mendapatkan promo beli 1 gratis 1 untuk minuman. Setelah semua perhitungan selesai, program menampilkan struk lengkap berisi total harga, pajak, biaya pelayanan, diskon, dan total akhir yang harus dibayar pelanggan. Selanjutnya adalah fungsi menu pengelola yang hanya dapat digunakan oleh pemilik restoran. Fungsi ini menampilkan 3 pilihan, yaitu menambah menu baru, mengubah harga menu, dan menghapus menu yang tidak dijual lagi. Setiap pilihan dijalankan menggunakan struktur switch case. Jika pengguna memilih menambah menu, maka program akan meminta data nama, harga, dan kategori menu baru, kemudian menyimpannya ke dalam array. Jika memilih mengubah harga, program akan mencari menu berdasarkan nama, kemudian menampilkan konfirmasi sebelum harga diubah. Jika memilih menghapus menu, program juga meminta konfirmasi, kemudian menggeser posisi array agar data tetap rapi setelah menu dihapus. Selanjutnya kita cek di terminal dengan cara klik F5 pada keyboard, maka otomatis hasilnya akan muncul di terminal. Lalu kita ketik pesan menu. Jadi, secara keseluruhan, program restoran sederhana ini dibangun dengan konsep Object Oriented Programming atau OOP menggunakan Java.
Program dapat menampilkan daftar menu, menerima pesanan, menghitung total biaya dengan pajak dan diskon, serta menyediakan fitur pengelolaan menu oleh pemilik restoran. Di dalam kode, saya telah menggunakan berbagai struktur penting seperti kelas dan objek, menu dan main, array untuk menyimpan daftar menu, perulangan for, while, dan do while, struktur keputusan if else, dan switch case. Dengan ini, semua indikator penilaian pada tugas praktik 2 telah saya implementasikan secara lengkap. Demikian penjelasan dari saya mengenai program aplikasi restoran sederhana menggunakan Java. Program ini menunjukkan penerapan nyata dari konsep program berorientasi objek yang telah kita pelajari di perkuliahan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran jelas mengenai cara mengimplementasikan kelas, array, struktur keputusan, dan perulangan dalam Java. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.